Nah, setelah di gerbang, Kang Wendy baru cerita. Jadi semalamnya itu pas mau tidur ada suara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Regina Tayuda. Di video kali ini saya akan menceritakan kejadian yang pertama kali saya alami selama mendaki gunung, yaitu teman yang kesurupan saat pendakian. Pendakian ini saya di Gunung Sindoro via Ndoro Arum, Banaran. Saya ikut mendaki ini dengan Kang Wendy selaku guide atau porter tim yang mengadakan open trip, dan 7 peserta lainnya termasuk saya, yaitu ada Mang Bedu, Mang Sod, Mang Kurniawan, Egi, Nida, Mang Renopa, sama saya sendiri, Regi. Saya dijemput dari arah Garut oleh Kang Wendy di Ciamis, di pom bensin Nagrak. Dari Ciamis 3 orang, dan Mang Kurniawan dari Banjar. Berangkat hari Jumat tanggal 29. Sampai di base camp sekitar jam 1 lebih, dan istirahat. Setelah istirahat sampai jam setengah 6, packing, mandi, sholat dulu, baru packing dan mandi. Setelah itu mulai pendakian. Setelah beres makan segala rupa sekitar pukul 8, dan langsung memakai jasa ojek jam setengah 9. Sampai di pos terakhir ojek yang diberhentiin, berhenti dulu, makan buah rica-rica yang dikasih oleh ojek. Lumayan, makasih banget buat ojek yang berada di Ndoro Arum, baik sekali. Bijinya nggak usah dibuang, ditelan nggak apa-apa. Kebayang ini. Makan ini. Hati. Jatuh. Jangan sampai itu digigit kan. Kena kulit ini. Juga markisa. Diambil aja markisa. Ya konyol. Konyolnya. Konyol tapi asam. Asli ya. Ambil. Ini sedang lucu. Nah, pisaunya. Biji ada haras ini 1000. Biji dimakan. Yang udah gini kan digini. Kayak markisa biji dimakan. Getahnya. Oh iya. Jadi yang ada getahnya harus dibuang. Habisin, getahnya habisin. Kalau lebih baik mah pas itu di. Nah, ininya langsung aja digigit ya, Bapak. Caranya wong jawab, rokoti Mas. Di gerobokan. Tutorial.
Nah, kalau di bibir jalan gatel. Tapi kalau di mulut nggak kita apa-apa. kan kita beloknya ngiri. Nah, kita tuh Hati-hati. ngiri terus kanan. Lebih manis. Mantap. Kalau ke atas Apa-apa. tuh ada yang kayak gini ada. Apa? Nggak ada. Nggak ada. Batas Ini sini sini terakhir. Jadi pelat atau jadi serangan? Ini ya. ini masalah sini sih yang nanam. Tapi kan ya bebas sih lah. Tapi jangan caranya ngicak-icak tanduran pinggir. Nah, yang penting kalau misalkan mau ngambil, Nah, kalau misalkan mau ngambil itu kan di tengah-tengah lahan itu ada. Itu jalannya ya ke pinggir. Pokoknya kalau yang misalkan ada Rene meh mirip apa, Bro? Orang meh mirip. dulu adik saya ini, Meh mirip ya es. dulu adik saya tapi entah minggat berapa tahun. Oh, Rene meh mirip ya. Nah, berapa tahun silam itu minggat karena berantem sama saya, tak kasih apa itu? Kasih kutukan. Tak kasih kutukan, jadi kodok dia. Pulang-pulang udah kayak gini. Nice. Nice. Tujuan. Thank you banget nih. Hati-hati ya. Nah, setelah pukul 9 kita mulai berangkat naik dan sampai pos 1 itu sekitar pukul setengah 10-an. Lanjut lagi sampai pos 2 itu sekitar jam 11. Kita terhenti karena hujan dan mau tidak mau harus memakai playseat, dipasang darurat. Setelah itu kita berhenti dan yang naik ke Gunung Sindoro Piandora Arum itu ada 3 tim. Satu dari Cilacap yang terdiri dari 6 orang, 3 perempuan, 3 laki-laki, dan satu lagi dari Semarang, 3 orang laki-laki, dan yang satu lagi rombongan open trip Kang Wendy. Setelah sekitar setengah jam di tenda darurat playseat, masih hujan deras, ada rombongan dari Cilacap. Kita paksa untuk berhenti dan istirahat, makan mie, ngobrol-ngobrol sampai jam setengah 2. Nah, setelah itu kita berangkat lagi sampai di pos 3. Setelah sampai pos 3, kita istirahat sebentar, bercanda-bercanda, lanjut lagi di pos Bayangan 3. Nah, ini jadi di pos Bayangan 4 ini kita gak ada yang tahu itu pos Bayangan 4. Jadi kita berhenti di, kalau lewat Sindoro Arum itu ada nama Sindoro yang besar dari Seng, kalau gak salah. Kita berhenti di situ. Tiba-tiba hujan deras, pasang lagi lah kita playseat sambil makan, dan gak kerasa pukul setengah 5 itu sampai pos itu sekitar jam setengah 3. Kita berangkat lagi dari pos itu jam setengah 6. Kita berangkat menuju pos Bayangan 4 karena kita tidak tahu bahwa yang tempat kita makan itu pos Bayangan 4. Jadi kita berangkat. Setelah berangkat ada di bebatuan besar, kita berhenti. Saya yang memerintahkan untuk berhenti kepada semua teman, termasuk Kang Wendy yang ada di sini. Menurut saya itu, kata saya bilang berhenti dulu adzan maghrib. Kalau setelah maghrib itu suasananya jadi beda lah. Kita istirahat sekitar 15 menit, lanjut lagi. Setelah lanjut menuju ke tempat lumayan jauh karena sambil kabut tebal, dan sekitar pukul setengah 7 kita sampai di Uci-Uci, pos Uci-Uci pos 4. Kita gak diduga itu bahwa pos 4 yang kita ketahui itu adalah pos Bayangan 4. Ternyata setelah lihat peta itu adalah tepat pos 4 benar, dan yang terakhir kita pasang tenda dadakan itu darurat, ternyata itu pos Bayangan 4. Sebelum pasang tenda itu saya pas datang nunggu teman yang baru masih di jalan jauh, saya BAB dulu karena mulas gak kuat, aduh. Tapi pas BAB gak keluar,
kembali lagi pasang tenda. Jam 7 udah semua masuk di tenda, masak-masak. Dan setelah masak, kita itu tadinya mau ngopi dulu, santai-santai. Ternyata udah pada tidur dan saya mules lagi. Saya turunlah ke lumayan ada jarak lah, sekitar 10 meter dari tenda yang ke bawah. Saya keluar dari tenda itu bilang permisi. Pokoknya saya setiap langkah bilang permisi. Saya BAB naik, minum dulu antangin karena saya kebiasaan kalau habis mendaki itu sebelum tidur suka minum antangin dulu. Nah, setelah itu saya tidur sekitar pukul 9, Mang Bedu ngebangunin Mang Sod. Mang, bangun. Nah, setelah saya kebangun sama Mang Kurniawan. Kan posisi tenda itu berjajar ya, 3. Di sini Mang Bedu, perempuan itu ya Teh Nida sama Egi. Di tengah itu saya, Mang Kurniawan dan Mang Sod. Nah, yang di ujung sebelah jalan itu Kang Wendy sama Mang Renova. Nah, jadi saya posisi di tengah. Mang Bedu nyamperin, bangunin Mang Sod. Mang, bangun Mang. Temenin Kang Wendy, ambil SB-nya. Saya kan dengar karena kebangun waktu pertama kali bilang, Bang, bangun. Saya kebangun. Saya gak bilang apa-apa, pura-pura gak dengar. Dia keluar. Waktu Mang Sod masuk tenda, dia langsung bilang, wah, ini harus sholawat bareng. Nah, dari situ saya, wah, ada apa ini? Saya sama Mang Kurniawan ini bilang, Mang, ada apa? Gak tahu, gak kedengeran. Gak tahu pura-pura, gak tahu benar kedengeran. Nah, setelah itu dia Mang Sod itu sholawatan. Nah, yang aneh ini ketika sholawatan posisi ini udah kesurupan pas masuk itu. Nah, pas masuk, pas sholawatan, yang setan itu bilang, kan Kang ini posisinya kesurupan. Kamu lagi sholawatan ya? Aduh, ini setannya. Kita tahu kenapa. Habis itu Mang Sod tetap sholawatan sambil ini pegang keluarin sama Mang Bedu. Nah, setelah itu baca sholawat panjang. Dia tuh minta baca Yasin. Saya itu di tenda dengar sebenarnya sambil bilang sholawatan, juga masih sambil mengingatlah, membantu di tenda. Nah, setelah habis di sholawatan, setannya kayaknya gak keluar, tapi diem. Setelah itu Kang Wendy setengah sadar, dia bilang, siapa yang ke bawah tadi? Terus Mang Bedu bilang, saya ke bawah. Ada lagi, kata Kang Wendy itu. Oh, Regi, dia BAB. Nah, setelah bilang Regi, saya juga dengar itu kesurupan lagi. Setelah kesurupan, saya tiba-tiba dingin, menggigil, kayak gak pakai apa-apa. Padahal saya pakai SB. Awalnya itu saya sampai berkeringat, pakai jaket SB, berkeringat, menggigil, gak bisa nahan. Setelah sekitar 5 menitan menggigil, saya bilang sama Bang Kurniawan, Bang, udut. Udut itu ngerokok. Gak bener, ngerokok. Udah ngerokok, Bang, lemparin. Tapi gak usah jauh-jauh, di luar tenda aja. Saya sambil bilang, ini bahasa Sunda. Ya, bagian maneh. Kalau bahasa Indonesia itu, ini bagian kamu, simpan di situ. Gapati lagi. Tanda. Gak lama dari situ saya biasa lagi, tenda seperti biasa, agak dingin. Nah, setelah itu baca Yasin lah. Mang Sod itu sama Mang Bedu sama Kang Wendy muntah-muntah kayak yang mau muntah tadi gak keluar. Baca Yasinnya kan kenceng. Bang, baca Yasinnya gak usah kekencengan, kata setannya. Aduh, setannya ini pinter-pinter. Nah, setelah itu Mang Sod itu denger kita, saya sama Mang Kurniawan, Reg, bantuan ka dieu. Kalau bahasa Indonesianya itu, Mang Kurniawan, Mang Regi, bantuin saya sini.
Saya keluar pas lihat mukanya udah gini, udah nah ini, jadi udah tatapannya itu serem ini. Nah udah ini kayak seperti mau jaipong gini terus, gak bisa diem. Di situ ini gak bakal keberes nih. Saya masuk, Mang gantian, sebelah kiri Mang Sod, sebelah kanan saya. Mang, saya sama Mang Sod baca, lanjutin aja bacaan yang Mang Sod sambil, untungnya HP sinyal ada, jadi sambil muka YouTube sambil ini setel pengajian. Nah Mang Sod baca yang dia baca, Mang Kurniawan baca sholawatan, Mang Bedu baca surat-surat pendek. Kalau saya pakai kalimat yang ya dulu pernah dikasih oleh bapak saya buat ya membantu yang kesurupan gitu. Saya baca dari sini, dia itu masih ada di sini, saya keluarin, alhamdulillah. Nah yang parahnya itu di kaki, di ini, di kan kalau setan itu di persendian ya, sambil gini gak bisa diem dia. Di sini udah mulai gak ada, di sini cuma ada, masih gak bisa keluar. Saya baca sambil ditarik dari persendi ini kaki. Dia bilang minta ampun, langsung pingsan. Setelah pingsan, dilihat matanya, ini pasti masih ada. Nah gak tahu dari situ dia panggil lagi, cuman panggilnya ya saya tahulah kode setan kalau manggil gitu, gini nepuk. Itu gak lama kemudian bangun gini lagi. Nah dari situ saya ada di telinga kanan dan komat di telinga kiri. Mulai sadar, Kang Wendy bilang, sadar gak sadar kan? Panas, tulungan. Kalau bahasa Indonesia itu bantuin. Ripuh, susah keluar, kata Kang Wendy. Di situ kata saya nepuk di sini, lawan, gak usah kalah sama yang ginian, lawan, kata saya. Lawan. Sekitar jam 10-an. Dari jam 9 kan saya bantuin itu jam setengah 10-an sama berempat. Ini Mang Renova tidur, adanya lagi Bang Renova tidur gak kebangun, gak apa-apa, gak bergerak sedikit pun. Nah gitu saya tetap doain Mang ini tetap dari YouTube, dari handphone YouTube ngaji masih jalan. Dan alhamdulillah saya tarik dari sini, dia yang minta Kang Wendy sini ditunjukin, saya tarik sampai ubun-ubunnya di sini dikeluarin, alhamdulillah kembali pingsan. Dan setelah itu kembali lagi, dia bilang setelah itu udah gak ada. Tapi kalau menurut saya itu masih ada, cuman gak bereaksi. Setelah itu dia bilang gini, saya gak ingat tadi waktu maghrib maksain buat jalan. Nah dari situ saya juga baru tahu bahwa maghrib itu ya pergantian ini, bukan hanya untuk diam, tapi seharusnya langsung dirikan tenda, gak usah jalan seharusnya. Nah Kang Wendy bilang gitu, oh iya saya ngerti. Setelah itu Kang, kayaknya saya juga ada yang keinjak atau gak ada yang gimana kencingan oleh saya pas BAB, gak tahu kalau gitu ya, tapi bisa aja ada yang gitu. Setelah itu kita berencana buat udah pindah aja tenda ini, kosongin. Dan kita berlima karena Mang Renova kebangun, kita buat berencana gak usah tidur, jagain Kang Wendy dan pindah ke tenda yang saya pakai di tengah. Kita ampar tikar, ngobrol, ngopi. Kan Mang Bedu itu bekal nasinya itu lupa gak dimakan. Setelah dimakan itu sekitar jam 11:30 dimakan. Setelah rukyah itu beres, Kang Wendy udah mulai tidur. Nah setelah itu gak tahu
tiba-tiba nasi biasa jadi pedes. Yang merasakan pedes itu Mang Bedu sama Mang Sod. Saya penasaran, emang bener gak ini pedes? Setelah dicoba biasa saja. Buat membuktikan lagi, dicoba lagi sama Mang Renopa, biasa saja agak-agak kepedas. Dicoba lagi sama Mang Kurniawan buat memastikan 5 Nah, masih biasa. Tapi sama Mang Bedu dan Mang Sod dicobain lagi, tetap pedes. Dari situ udah makan aja, makan sama daging ayam, makan. Nah, setelah itu kita tidur samit. Alhamdulillah Kang Wendy udah mulai enakan. Sampai puncak turun lagi, dan Kang Wendy minta langsung turun karena udah gak enak di situ, bawaannya kayak ada yang narik aja gitu. Turun. Nah, setelah di gerbang, Kang Wendy baru cerita. Jadi semalamnya itu pas mau tidur ada suara degung yang melewat tuh tenda. Kan tenda itu tenda Kang Wendy sampingnya jalan buat ke puncak ya. Nah, ada yang lewat. Kata Kang Wendy itu langsung bilang sama Mang Renopa, "Mang, dengar." Duh, merinding sih. "Mang, dengar ini gak? Degung." Mang Renopa itu nggak dengar apa-apa. Dia bilang gini aja, "Ya dengar." Setelah itu Kang Wendy tidur. Setelah tidur ada yang naik di sini. Kerasa banget kata Kang Wendy. Ini berat. Nah, tiba-tiba Kang Wendy sudah ada di jendela, bukan jendela, pintu tenda. Kembali lagi gak bisa, kayak ada yang narik aja gitu, kata Kang Wendy. Nah, setelah itu Kang Wendy itu bilang, Mang Bedu, bantuin. Bahasa ini bilang sebenarnya bahasa Sunda gini, Mang tulungan, kata Kang Wendy. Setelah itu Mang Bedu datang, lihat Kang Wendy udah bereaksi. Setelah itu Mang Bedu buat bacain surat pendek malah mental, nolak badannya, nolak Mang Bedu. Setelah itu Mang Bedu samper Mang Sod. Nah, itu Rupiah. Nah, setelah itu yang cewek baru bilang bahwa pas malam itu pas sampai tenda dia keluar head. Ini jadi ada 2 masalahnya. Nah, setelah itu kan 2 ya, ada masalah yang 2 itu yang mungkin bikin terjadi kesurupan itu. Pas malam, pas kita makan ya Kak, yang malam itu Mang Renopa bilang, "Di sini saya tadi lihat peta, gak boleh bawa daging kecuali daging ikan." Dilihatlah waktu malam itu, waktu kita gak tidur, kita lihat iya dilarang. Sebenarnya waktu di bawah itu di BC, pihak BC nyaranin, bilang gini, gak boleh bawa daging ayam. Tapi kita ada yang bawa, dan Kang Wendy bilang kita bawa, tapi kita akan ambil lagi tulangnya ke sini. Pihak BC-nya itu mengiyakan boleh, tapi kayak berat aja gitu. Gak tahu karena kita yang memaksa buat bawa. Nah, dari situ saya gak kepikiran apa-apa. Ternyata ya mungkin itu kejadian itu. Jadi 3 hal yang membuat kesurupan itu. Dan saya tujuan untuk cerita ini bukan untuk menakut-nakuti rekan-rekan semua, cuman buat sharing aja, dan kita tetap menghargai apa yang dilarang oleh pihak BC, dan kita juga diusahakan untuk setelah maghrib itu gak usah jalan, mendingan jalannya nanti habis setelah Isya kalau gitu. Kang Wendy juga bilang gini, kan dia relawan Cikuraya via Kera Jenggot, dia bilang, saya selama di Cikuraya juga suka nyuruh sama pendaki gak usah lanjut jalan ketika maghrib, tapi kenapa saya waktu di sini rumah jalan? Nah, dari situ dia bertanya-tanya, bingung gak tahu kenapa. Dan saya juga bilang mungkin ini pertanda bahwa ini yang di Sindoro itu ada, penunggu itu ada.
Jadi kita harus menghargai. Pokoknya pengalaman yang sangat dan saya juga kayaknya kan bisa ngerukiah. Pokoknya kalau buat pendaki ya tetap hargai yang dilarang oleh pihak BC, dan kita berusaha buat sopan, walaupun kami juga rombongan ya sopan, nggak ada yang sompral, nggak ada yang apa-apa. Mungkin yang bikin kesalahan itu karena ya maghrib, mungkin ini sebuah kemungkinan saja, ini maghrib kita memaksakan jalan, itu aja sih. Mungkin sekian cerita saya waktu di Gunung Sindoro. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat, ayo kita berangkat. Second night I've dreamt about you, babe. I don't know how I should tell you, babe, that lately I get lost thinking about you. I admit that I can't be without you. The air that I breathe